ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Shalom keluarga Bethany Church Malaysia Kuala Lumpur, Selangor dan Negeri Sembilan. Kami mengucapkan selamat beribadah pada saudara hari ini. Saya percaya sukacita Tuhan melimpah atas setiap kita. Saya Widi akan menyampaikan informasi gereja kita sepanjang minggu ini. Berikut informasinya. Untuk renungan khusus minggu ini, dimensi baru yang tidak terduga. Demikian juga tidak seorang pun mengisi anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Untuk renungan kul minggu ini, kasih dalam perbuatan. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Untuk rumah doa online setiap hari Selasa jam 10 pagi. Untuk menara doa puasa online setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Kita adakan secara online di IG Live Bethany Kuala Lumpur, dan khusus tanggal 9 Juni rumah doa online ini akan dilayani oleh Pastor Andre Imam dari Jakarta. Kul gabungan akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 jam 8.15 malam melalui Zoom yang akan dilayani oleh Pastor Joel Manalu, Ketua Departemen Pemuda Anak GBI. Bagi seluruh jemaat dapat memberikan persembahan secara online, baik persembahan persepuluhan, persembahan umum, dan persembahan lainnya. Saudara dapat transfer ke account MyBank 114209563594 atas nama Igret Enita Darmawan, dan bukti transfer dapat dikirim melalui WhatsApp 01664679998 dan 0167988602. Demikianlah informasi gereja kita untuk minggu ini. Saya pamit undur diri dari hadapan saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya setiap kita dalam keadaan sehat, selalu bersemangat dan selalu bersukacita. Puji nama Tuhan, kita boleh beribadah bersama. Kita bersyukur semua karena kebaikan Tuhan Yesus, semua karena kasih karunia Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Betapa Kau sungguh baik bagi kami Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi kami Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang terjadi saat ini Tuhan, kami mau terus berharap kepadamu Bapa. Kami mau terus bersandar kepadamu Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan, Kau sumber pengharapan kami, Kau sumber pertolongan kami Tuhan. Kekuatan kami hanya datang daripadamu Tuhan Yesus. Kami mau buka hati kami Tuhan, kami mau izinkan Roh-Mu memenuhi kami Tuhan. Karena kami tahu hadirat-Mu ada lawatan terjadi Tuhan, ada kesembuhan, ada mukjizat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah pujian kami, penyembahan kami Tuhan boleh menjadi dupa yang harum yang berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya.
Puji nama Tuhan saudara, mari kita memuji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu Allah yang setia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Na 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 na. Siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sampai
Yesus. Buat apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, karena Kau Allah yang hidup, Allah yang setia, yang selalu ada bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Shalom Bapak Ibu Saudara, keluarga BCM Kuala Lumpur, Selangor, dan Negeri Sembilan, bahkan juga BCM Johor Bahru dan seluruh cabang-cabang sampai ke Kuantan, Pahang. Saya mengucapkan selamat hari Minggu buat saudara semua. Selamat menikmati Tuhan dalam ibadah online ini. Kita tetap harus semangat, penuh sukacita. Saya akan memberikan sedikit renungan untuk memberkati kita semua. Dan tema renungan saya ini adalah stairway atau anak tangga. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tangga selalu kalau dipakai oleh seseorang biasanya untuk apa? Untuk menjangkau sesuatu benda yang ada jauh di atasnya, yang tidak bisa jangkau dengan tangan. Dia perlu tangga untuk naik, untuk mengerjakannya atau mengambil benda tersebut. Ataupun tangga biasa dipakai untuk membawa seseorang naik ke tempat yang lebih tinggi. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan kita ada di tempat tinggi. Dan di tempat tinggi itu tempat kediaman Tuhan kita bersemayam, bertahta. Dan di tempat kediamannya yang tinggi tersedia begitu banyak berkat-berkat, mujizat, kuasa, kekuatan, hikmat, anugerah yang disediakan untuk saudara dan saya. Nah, bagaimana kita bisa naik ke tempat tinggi? Bagaimana kita bisa meraih apa yang dijanjikan oleh Tuhan, apa yang disediakan Tuhan bagi saudara dan saya? Maka Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan solusi kepada kita, Tuhan memberikan jawaban kepada kita, yaitu melalui tangga doa kita, tangga penyembahan kita, lewat doa, pujian, penyembahan kita, lewat hubungan kita kepada Tuhan. Saya percaya kita akan bisa sampai ke tempat kediaman kudus Allah
dan kita bisa meraih apa yang Dia janjikan. Mari gunakan selain doa, pujian, penyembahan saudara, tapi juga kita gunakan tangga iman kita, saudaraku. Ya, iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena Yohanes 14 ayat 6 katakan, Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus Tuhan. Jadikanlah doa, pujian, penyembahan saudara, jadikanlah iman saudara menjadi tangga untuk kita bisa terhubung ke sorga, dan menjadikan itu semua untuk kita bisa meraih apa yang Tuhan siapkan, Tuhan sediakan bagi kita di tempat Maha Kudus, di tempat yang tinggi di mana Dia bersemayam. Saya harap renungan singkat ini bisa menguatkan dan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Shalom, Tuhan memberkati. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami mau ingin menaikkan doa-doa kami Tuhan. Kami mau berdoa syafaat ya Tuhan buat gerejamu, buat umatmu dimanapun mereka berada hari-hari ini. Biar mereka tetap kuat dan sehat, iman mereka tidak goyah. Mereka tetap setia kepada Tuhan dan mereka tetap mencari Tuhan. Mereka tetap memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan dalam hidup mereka ya Bapa. Lindungi umatmu, berkati mereka di rumah, di pekerjaan, dimanapun mereka berada. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk keadaan untuk Indonesia, Malaysia, dan bangsa-bangsa ya Tuhan yang pandemik COVID-19 ini. Biar Tuhan terus campur tangan, biarlah pandemik ini boleh berhenti dalam nama Yesus. Dan Kau memberkati orang-orang yang sakit di rumah sakit, tempat penampungan, biar sembuhkan, mujizat Allah terjadi atas mereka Tuhan. Dan kami berdoa untuk semua tim medis yang bekerja, Kau mengurapi, Kau melindungi mereka, Kau memakai mereka ya Bapa dari alat-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan juga untuk krisis ekonomi yang terus masih melanda dunia. Hari-hari ini kami berdoa, pulihkan Tuhan. Banyak orang yang sudah menderita, sengsara, kehilangan pekerjaan Tuhan, yang kehidupan mereka mulai menderita Tuhan. Tolong Tuhan pulihkan, ampunilah jiwa-jiwa, ampunilah bangsa-bangsa, pulihkanlah bangsa-bangsa Malaysia, Indonesia Tuhan, dan bangsa-bangsa Tuhan mengalami transformasi di hadapan-Mu. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk pencurahan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, Pentakosta yang ketiga. Biarlah Tuhan terus terjadi atas Indonesia, Malaysia, bangsa-bangsa, bahkan kepada generasi-generasi Yeremia Tuhan. Terima kasih Bapa, lewat pencurahan Roh Kudus ini akan terjadi penuaian yang luar biasa. Dan kami berdoa untuk kul-kul kami Tuhan, supaya dipakai oleh Tuhan untuk menampung tuaian yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Berkati juga Tuhan, Bapa, para pemimpin rohani kami dari Gembala Pembina Senior kami Pak Niko, Pak Johan Handoyo, Pak Irwan Wijaya, dan semua para pemimpin-pemimpin, para mission pastor dimanapun Tuhan. Berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami ucapkan shalom Malaysia, shalom Indonesia, shalom bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi media yang kami pakai, urapi hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, urapi umat yang mendengar, urapi kamar-kamar mereka, rumah-rumah mereka, media sosial. Kuduskan supaya sungguh-sungguh dapat ibadah dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu yang memerdekakan, firman-Mu yang membangkitkan iman. Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati seluruh umat-Mu, keluarga besar BCM Kuala Lumpur, Selangor Negeri Sembilan, bahkan juga BCM Johor, cabang-cabang semua sampai ke Pahang Kuantan. Terima kasih hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan berkati semuanya dalam nama Yesus. Tuhan juga berkati umat-Mu yang setia membawa persembahan syukur persepuluhan mereka secara online. Tuhan berkati mereka semua berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya senantiasa percaya Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara, waktu berjalan begitu cepat. Tidak terasa kita ini sudah memasuki bulan Juni tahun 2020. Dan sudah hampir 5 bulan kita ini melewati masa COVID-19. Sejak awal pertama kali kasus itu muncul di akhir bulan Januari tahun 2020. Saudara, peristiwa COVID-19 ini adalah sebuah fenomena di dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan dampaknya begitu besar atas seluruh dunia terhadap para pengusaha yang ada, para profesional, para keluarga, anak-anak sekolah, kesehatan, bahkan kematian yang begitu besar. Tapi kita bersyukur saudara, di minggu ini
Singapura kembali membuka tahap pertama dimulainya beberapa aktivitas di Singapura. Dan kita berdoa perlahan tapi pasti Tuhan memulihkan Singapura dan juga bangsa-bangsa yang lain. Katakan amin, saudara. Saudara, dibalik daripada dimulainya tahap pertama di Singapura ini, kita juga mendengar adanya berita resesi ekonomi yang terjadi di Singapura maupun di berbagai bangsa di Asia. Dan dengan berita ini saya percaya akan mempengaruhi banyak orang, termasuk saudara dengan saya, orang-orang yang percaya. Berita ini akan memberikan sebuah kekhawatiran akan pekerjaan kita, akan usaha kita, akan masa depan keluarga kita. Dan pagi hari ini, saudara, kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang di dalam hidupnya dia mengalami pergumulan dengan Tuhan. Karena ada satu saat dalam hidupnya dia merasa begitu ketakutan. Tetapi pada saat dia berjalan bersama dengan Tuhan, dia boleh keluar sebagai pemenang. Dan doa saya, biarlah pagi hari ini, pada saat kita mempelajari pengalaman daripada tokoh Alkitab ini yang bernama Yakub, saudara dengan saya pun boleh berjalan bersama dengan Tuhan dan juga keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Nah, saudara, sebelum kita belajar lebih detail mengenai pergumulan Yakub dengan Tuhan, kita mau mengerti sedikit mengenai latar belakang daripada Yakub. Yakub ini adalah cucu daripada Abraham. Dia adalah anak daripada Ishak. Dan Yakub ini adalah saudara kembar daripada Esau. Pada saat mereka dilahirkan, Yakub ini memegang tumit daripada Esau. Sehingga dia diberi nama Yakub, pemegang tumit. Tetapi nama Yakub ini pun memiliki sebuah arti yang lain, yaitu penipu. Sehingga Yakub ini dia bertumbuh dan memiliki gaya hidup yang sesuai dengan namanya, saudara. Saudara, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 27 ayat 36, firman Tuhan katakan, kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah menipu aku 2 kali. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untuk aku, kata Esau. Sehingga Esau ini begitu marah, saudara. Dan Esau mau membunuh Yakub. Nah, saudara, mama daripada Yakub yang bernama Ribka akhirnya memberikan usulan kepada Yakub untuk pergi ke rumah pamannya yang bernama Laban di Haran. Sehingga akhirnya Yakub berangkat menuju ke rumah Laban. Saudara, di atas daripada semua karakter Yakub yang suka menipu itu, kasih karunia Tuhan itu berlimpah dalam kehidupan Yakub. Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat 12 sampai 15, kita boleh melihat bagaimana Tuhan mengasihi Yakub. Pada saat Yakub berjalan di sebuah tempat sudah gelap, Yakub istirahat di tempat itu. Dan malamnya dia bermimpi. Tuhan memperlihatkan kepadanya malaikat yang naik turun surga. Dan Tuhan berdiri di sampingnya Yakub. Dan Tuhan itu mengulangi perjanjian antara Tuhan dengan Abraham kepada Yakub. Dan Tuhan berjanji akan menyertai Yakub. Dan pada keesokan harinya, pada saat Yakub bangun, dia begitu kagum akan tempat itu dan memberikan nama tempat itu Bethel atau rumah Allah. Nah, saudara, setelah itu Yakub melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah pamannya Laban. Dan di sana dia bekerja kepada Laban selama 20 tahun.
Dan Allah sungguh setia. Dia menepati apa yang dijanjikannya kepada Yakub, dan Yakub diberkati dengan 11 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, dan juga dengan harta yang berlimpah. Hingga satu hari, saudara, Tuhan itu berfirman kepada Yakub, meminta Yakub untuk kembali ke negeri nenek moyangnya di Kanaan. Dan Tuhan berjanji, Tuhan akan menyertai Yakub. Nah, saudara, Yakub pada saat dia mendengar firman Tuhan itu, dia ini hanya taat dan dia mulai berjalan kembali menuju ke Kanaan, saudara. Nah, saudara, Allah adalah Allah yang setia. Pada saat Yakub itu berjalan menuju ke tanah Kanaan sesuai dengan firman Tuhan, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat 1, Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat Allah dengan Yakub, saudara. Karena Tuhan itu berjanji, dia akan menyertai Yakub. Dan sungguh, Allah itu setia. Dan Yakub itu bertemu dengan malaikat Allah. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah Yakub, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainya tempat itu Mahanaim, saudara. Nah, saudara, sebenarnya di dalam hatinya Yakub, dia ini memiliki sebuah ketakutan, sebuah kekhawatiran, karena dia sudah melakukan kesalahan kepada kakaknya Esau, yang hendak membunuh dia. Dia tidak tahu apakah kemarahan kakaknya itu sudah meredah. Sehingga Yakub itu menyuruh hambanya untuk menemui Esau terlebih dahulu, menyampaikan pesan bahwa Yakub akan datang bertemu dengan dia. Nah, sang hamba ini kembali. Dan kalau kita lihat, saudara, sang hamba kembali dan memberikan update kepada Yakub. Di dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat 6, firman Tuhan katakan, "Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, 'Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi 400 orang.'" Nah, saudara, pada saat Yakub itu mendengar bahwa kakaknya Esau sedang dalam perjalanan bertemu dengan dia bersama dengan 400 orang. Saudara, kita lihat bagaimana reaksi daripada Yakub. Di dalam ayatnya yang ke-7, kitab Kejadian pasal 32, lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati, saudara. Saudara, di dalam semua pengalaman Yakub dengan Tuhan, baik pada saat di Betel, di mana Tuhan mengulangi perjanjian antara Tuhan dengan Abraham kepada Yakub dan berjanji akan memberkati Yakub. Baik pada saat Yakub 20 tahun di rumahnya Laban, Tuhan memberkati setiap pekerjaannya sehingga dia diberkati berlimpah. Pada saat Yakub baru saja berjalan menuju ke tanah Kanaan, kembali Tuhan itu menyatakan dirinya melalui malaikatnya. Baru saja Yakub bertemu dengan bala tentara Allah. Tetapi pada saat Yakub mendengar Esau datang bersama dengan 400 orang, Yakub menjadi sangat ketakutan. Saudara, pada saat saya merenungkan firman ini, terkadang kita boleh melihat diri kita seperti Yakub. Saudara, dengan saya, kebanyakan mayoritas kita adalah orang asing di Singapura. Karena kasih karunia Tuhan, Tuhan itu mengumpulkan kita bersama di dalam Bethany Church Singapura. Kita ini mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Kita bertumbuh bersama dengan Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi. Oh, saudara, pekerjaan tangan kita diberkati.
keluarga kita diberkati. Tetapi di dalam kesemuanya ini, pengalaman bersama dengan Tuhan ini, pada saat kita berhadapan dengan COVID-19, situasi yang sulit, saudara dengan saya pun bisa merasa ketakutan. Kita pun bisa memiliki kekhawatiran akan masa depan kita. Seolah-olah kita ini kurang percaya kepada Tuhan. Saudara, pada saat saya merenungkan firman Tuhan ini kembali, Roh Kudus itu memberikan pengertian kepada saya bahwa Yakub itu adalah manusia biasa. Sehingga kalaupun dia itu merasa ketakutan, itu adalah hal manusiawi. Bahkan Yesus pun di dalam kemanusiaannya, pada saat Yesus di Taman Getsemani dan berdoa, firman Tuhan katakan Yesus begitu ketakutan sehingga Yesus berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Bahkan dikatakan peluh daripada Yesus itu seperti titik darah yang menetes ke tanah, saudara. Sehingga adalah sebuah hal yang lazim bagi saudara dengan saya sebagai manusia. Kita boleh ketakutan atau khawatir pada saat kita menghadapi hal-hal yang sulit, khususnya pada saat-saat ini. Saudara, kekhawatiran atau ketakutan adalah hal yang lazim. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita ini meresponi ketakutan itu di dalam hidup saudara dengan saya. Dan itulah yang akan kita pelajari pagi hari ini. 3 hal yang kita mau pelajari bagaimana Yakub menghadapi ketakutannya dan boleh keluar sebagai pemenang. Sehingga nantinya saudara dengan saya pun kita akan melakukan seperti apa yang Yakub lakukan. Dan kita pun keluar sebagai pemenang. Katakan amin, saudara. Saudara, hal yang pertama yang dilakukan Yakub pada saat dia begitu ketakutan, saudara, dia berdoa, saudara. Saudara, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang 32, ayatnya yang ke-9, firman Tuhan katakan, kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku hanya membawa tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang aku telah memiliki 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu dengan anak-anaknya." Saudara perhatikan ayat 12. "Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung." Saudara, itulah doa daripada Yakub. Kalau kita perhatikan doa Yakub ini, pada dasarnya Yakub itu hanya mengingatkan Tuhan akan janjinya kepada dia. Yakub itu mengingatkan Tuhan akan janji Tuhan di Betel, di mana Tuhan menjanjikan Yakub keturunan yang tidak terhitung jumlahnya. Yakub pun mengingatkan Tuhan akan janjinya di Haran, bahwa Tuhan berfirman untuk Yakub kembali ke negeri nenek moyangnya dan Tuhan akan menyertainya. Seolah-olah Yakub berkata, "Tuhan, aku ini hambamu yang hanya taat berjalan sesuai dengan firman-Mu. Sekarang Tuhan, ingatlah akan janjimu kepadaku," kata Yakub, saudara. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam kitab Yesaya pasal 62,
ayatnya ke-6 dan yang ke-7. Di dalam kitab Yesaya ini, Tuhan sengaja menempatkan pengintai-pengintai 24 jam sepanjang hari, sepanjang malam, firman Tuhan katakan. Mereka itu adalah watchmen. Dan salah satu tugas daripada watchman ini atau pengintai itu adalah mengingatkan Tuhan akan janjinya sampai firman itu, janji itu digenapi oleh Tuhan. Katakan amin, saudara. Nah, saudara, pada saat saya merenungkan firman Tuhan ini, saya bertanya, apakah Tuhan perlu diingatkan akan janji firman-Nya? Apakah Tuhan akan lupa dan dia tidak melakukan apa yang dia janjikan? Nah, saudara, firman Tuhan di dalam kitab Bilangan pasal 23 ayat 19. Firman Tuhan katakan, Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Allah bukanlah anak manusia sehingga dia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Saudara, firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Katakan amin, saudara. Bahwa setiap firman yang keluar dari mulutnya akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Katakan amin, saudara. Lalu saya bertanya, Tuhan, kalau begitu, mengapa kita harus mengingatkan Tuhan akan janjinya? Saudara, ternyata pada saat saya merenungkan firman ini, ada hal-hal yang menguntungkan saudara dengan saya pada saat kita mengingatkan Tuhan akan janjinya dengan memperkatakan firman Tuhan itu. Saudara, hal yang pertama, pada saat kita mengingatkan Tuhan akan janjinya, kita itu juga mengingatkan diri kita sendiri untuk tetap percaya, tetap taat, dan bergantung kepada janji firman Tuhan. Sebab kalau saudara dengan saya percaya akan janji firman Tuhan, maka saudara dengan saya akan memperkatakan firman Tuhan itu. Katakan amin, saudara. Dan hal yang kedua, pada saat kita mengingatkan Tuhan akan janjinya, saudara dengan saya itu menutup celah daripada iblis untuk boleh menaruh benih keraguan akan janji firman Tuhan itu. Dan yang terakhir, pada saat kita itu mengingatkan Tuhan akan janjinya, saudara, percayalah, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kita, itu akan memenuhi pikiran kita dengan pikiran daripada Kristus. Sehingga saudara dengan saya boleh dikuatkan. Saudara dengan saya boleh semakin beriman dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Katakan amin, saudara. Saudara, benar, COVID-19 cukup mengkhawatirkan kita. Tetapi pagi hari ini, hal yang pertama yang kita pelajari, belajar dari pengalaman Yakub. Saat dia ketakutan, yang dia lakukan adalah berdoa dan mengingatkan Tuhan akan janji firman-Nya. Dan saya berdoa, saudara dengan saya pun akan melakukan hal yang sama. Pertanyaannya pagi ini adalah, apakah kita ini percaya akan firman Tuhan? Yang ya dan amin. Kalau saudara dengan saya percaya akan firman Tuhan, sudahkah kita ini memperkatakan firman Tuhan itu? Dan doa saya, biarlah kita ini semua mau seperti Yakub, terus berdoa, terus mengingatkan Tuhan akan janjinya dalam hidup kita dengan cara memperkatakan firman Tuhan. Katakan amin, saudara. Nah, saudara, itulah hal yang pertama yang kita pelajari dari Yakub. Nah, setelah Yakub ini berdoa, Yakub juga meminta hamba-hambanya, istrinya, anak-anaknya, dan juga harta-hartanya itu semua diseberangkan melalui sungai Yabok
untuk mereka berjalan terlebih dahulu. Karena di dalam pikirannya, supaya mereka boleh bertemu dengan Esau dan memberikan pesan kepada Esau, dan hatinya Esau boleh dilembutkan. Nah, saudara, setelah Yakub menyeberangi mereka semua, tinggallah Yakub seorang diri, saudara. Kalau kita lihat kitab Kejadian pasal 32, ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan katakan, lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Saudara, Yakub yang selama ini selalu dikelilingi dengan banyak orang karena dia memiliki banyak hamba-hamba, dia memiliki banyak anak dan juga istri. Sekarang dia ini tinggal sendirian di sana. Malam itu pada saat dia tinggal sendirian, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang dan bergulat dengan dia. Saudara, saya percaya pergulatan ini bukanlah pergulatan atau pergumulan secara fisik. Karena orang ini bisa dengan gampang mematahkan pinggul daripada pangkal paha daripada Yakub itu. Tetapi yang terjadi sebenarnya adalah pergumulan dengan hatinya, keinginannya daripada Yakub itu sendiri. Sehingga Yakub yang tadinya gagah untuk bisa berdiri sendiri dengan segala kekuatannya, setelah pangkal pahanya terpelecok, saudara, Yakub tidak bisa berdiri dengan baik. Sehingga Yakub ini harus memegang orang ini dengan erat dan tidak melepaskannya. Nah, saudara, kalau kita lanjut di dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat yang ke-26a, saudara, bagian pertama. Karena pada saat itu, Yakub itu menyadari bahwa orang ini jauh lebih kuat daripada dia. Karena dia hanya memukul, pangkal paha daripada Yakub bisa terpelecok. Sehingga Yakub itu memegang dan dia tidak mau melepaskannya. Dan orang ini berkata, biarkanlah aku pergi karena fajar sudah mau menyingsing. Saudara, pada saat saya membaca firman Tuhan ini, saya bertanya, kenapa orang ini buru-buru? Hanya gara-gara fajar yang telah menyingsing. Apakah orang laki-laki ini dia takut kepada matahari? Apakah dia akan mati pada saat matahari ini terbit? Nah, saudara, saya bertanya, siapakah orang ini? Apa yang membuat orang ini takut dengan terbitnya matahari itu? Apa ada yang salah dengan orang ini? Saudara, terkadang dalam kehidupan kita, saat kita bergumul dengan Tuhan, dengan keadaan, dengan kekhawatiran kita mungkin berpikir, Lord, kenapa keadaan ini terjadi? Apakah Tuhan sudah tidak memiliki kendali lagi? Apakah Tuhan sudah tidak memiliki kontrol akan situasi ini? Sehingga keadaan menjadi begitu sulit. Terkadang kita malah menyalahkan Tuhan akan kondisi kita, akan keadaan kita. Padahal kita ini masih berada di tengah-tengah daripada cerita itu. Belum berada di akhir daripada cerita itu. Kita berpikir, siapakah orang ini? Mungkin ada sesuatu yang salah dengan orang ini. Begitu dia takut akan terbitnya matahari itu. Nah, saudara, kalau kita membaca kembali di akhir cerita daripada pergulatan antara Yakub dengan Tuhan ini, kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 32-30.
Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong, saudara. Ternyata, saudara, di akhir cerita ini kita mengerti bahwa orang itu adalah Tuhan sendiri. Dan bukannya Tuhan itu takut dengan terbitnya matahari, ternyata Tuhan itu lebih mau melindungi Yakub. Sebab kalau Yakub bisa melihat Tuhan muka demi muka pada saat fajar menyingsing, Yakub bisa mati, saudara. Tetapi Tuhan mau menyingkir daripada Yakub karena dia mau melindungi Yakub, saudara. Ternyata it is all about us. Ternyata Tuhan mengasihi Yakub dan mau melindungi Yakub. Saudara, firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang. Artinya, dulu kita tidak tahu. Dulu kita itu menyalahkan Tuhan akan keadaan kita. Tetapi sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dengan saya yang mengasihi Tuhan. Katakan amin, saudara. Jadi dulunya kita tidak tahu. Kita sudah mengambil kesimpulan, kayaknya Tuhan ada yang salah, kayaknya Tuhan tidak memegang kendali. Tapi ternyata pada saat kita melewati masa itu, sekarang kita tahu bahwa Tuhan melakukan hal itu hanya untuk kebaikan saudara dengan saya. Katakan amin, saudara. Terkadang kita suka mengambil kesimpulan di tengah-tengah daripada sebuah cerita. Padahal cerita itu belum selesai kita baca. Amin, saudara. Demikian juga dalam periode ini. Mungkin usaha dengan pekerjaan kita terkena dampak daripada COVID-19 ini. Tetapi pagi hari ini, ketahuilah, this is not the end of the story. Kita baru berada di tengah daripada cerita itu. Belum berakhir cerita itu, saudara. Sebab Tuhan masih bekerja di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan pasti membukakan jalan dan mendatangkan kebaikan bagi saudara dengan saya yang mengasihi Tuhan. Katakan amin, saudara. Nah, saudara, kita lanjut di dalam kitab Kejadian pasal 26 ayatnya yang B, bagian yang kedua. Lalu sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Saudara, pada saat orang ini mau buru-buru pergi karena fajar sudah terbit, Yakub itu memegang dengan erat dan dia berkata, I will never let you go unless you bless me. Saudara, di dalam kitab Hosea, kita coba lihat. Di dalam kitab Hosea dijelaskan bahwa Yakub itu menangis dan memohon belas kasihan daripada orang ini, daripada Tuhan ini untuk memberkati dia. Amin, saudara. Kita percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saudara dengan saya. Tetapi saat kita kehilangan usaha kita, saat kita kehilangan pekerjaan kita, saudara, apakah kita ini kecewa dan langsung meninggalkan Tuhan? Atau kita berkata, seperti Yakub berkata, I will never let you go unless you bless me, oh Lord. Dan doa saya, biarlah kita sama seperti Yakub, memegang Tuhan dengan erat, never let go, sampai Tuhan memberkati saudara dengan saya. Katakan amin, saudara. Saudara, pada saat saya merenungkan apa yang dilakukan oleh Yakub, Tuhan itu memberikan sebuah rema bagi saya. Apa arti daripada Yakub memegang Tuhan dengan erat
dan tidak mau melepaskannya. Saudara, coba kita lihat di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat 31. Firman Tuhan katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, saudara. Saudara, kata menanti itu berasal dari bahasa aslinya adalah kafa. Kata kafa ini merupakan kata yang aktif, bukan kata yang pasif. Kata menanti ini bukan kita hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi kata kafa ini adalah kata yang aktif. Sehingga firman Tuhan memakai kata-kata terbang, berlari, dan berjalan. Dan semua kata-kata itu adalah kata yang aktif, saudara. Nah, kata kafa ini ternyata memiliki arti menanti dengan sabar. Menanti dengan penuh pengharapan. Dan arti yang kedua adalah mengikatkan diri dengan cara melilitkan dan memegang dengan erat and never let go, saudara. Itulah arti daripada kafa. Melilitkan diri dengan yang diharapkan dan tidak pernah melepaskannya. Ternyata apa yang dilakukan oleh Yakub itu adalah kafa, perbuatan melilitkan, memegang dengan erat dan tidak pernah melepaskannya. Yakub memegang erat-erat, tidak mau melepaskan Tuhan sampai Tuhan memberkati dia. Itulah prakteknya daripada kafa itu. Itulah prakteknya daripada menantikan waktunya Tuhan dalam kehidupan saudara dengan saya. Amin, saudara. Nah, saudara, kita lanjut di dalam ayatnya yang ke-27. Sampai orang itu bertanya kepada Yakub, "Siapakah namamu?" Lalu Yakub menjawab, "Yakub namaku." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Saudara, Yakub yang mengenal bahwa orang ini adalah orang yang memiliki kuasa jauh di atas dia, dan dia memegang erat-erat pangkal pahanya yang sudah terpelecok. Dia tidak bisa berdiri, tidak bisa bergantung kepada kekuatannya sendiri. Dia memegang kepada orang ini, dan dia tidak pernah mau lepaskan sampai orang itu memberkati dia. Pada saat orang itu bertanya, "Siapakah namamu?" Dia berkata, "Yakub." Seolah-olah dia malu dengan namanya sendiri, yaitu seorang penipu. Tetapi orang ini, Tuhan ini, memiliki rencana masa depan yang indah kepada Yakub. Sehingga dia mengganti namanya dari Yakub menjadi Israel, yang memiliki arti bergumul dengan Tuhan, yang memiliki arti memerintah bersama dengan Tuhan, dan juga memiliki arti the Prince of God. Nah, saudara, nama ini begitu indah sehingga nama Israel diabadikan dengan nama sebuah negara sampai dengan hari ini. Nah, saudara, di saat kita mengalami tantangan saat-saat ini, mungkin banyak teman-teman kita yang sudah meninggalkan kita satu persatu. Mungkin banyak orang yang mengatakan kepada kita bahwa kita ini adalah orang yang gagal. Orang yang sudah tidak memiliki masa depan. Orang sudah berkata sudah berputus asalah karena tidak ada pengharapan lagi. Tetapi saudara, ingatlah pagi hari ini, Tuhan yang mengerti dan mengetahui identitas kita,
Tuhanlah yang merancangkan masa depan kita. Demikian Tuhan mengubah Yakub menjadi Israel. Demikian juga pagi hari ini pada saat kita bergantung kepada Tuhan, pada saat kita melakukan kafah kepada Tuhan, Tuhan ini pasti menyatakan rancangannya dalam kehidupan saudara dengan saya. Dan kita mau memegang bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Katakan amin, saudara. Nah, saudara, kalaupun kita ini bergumul dengan Tuhan, dengan keadaan seperti sekarang, ingatlah satu hal. Nantikanlah waktu Tuhan. Pegang Tuhan erat-erat. Never let go. Sampai Tuhan menggenapi janjinya. Kita jangan pernah melepaskan Tuhan. Sebab fajar itu pasti datang, saudara. Fajar itu pasti terbit. Tuhan pasti memberkati kita dan menyatakan rancangannya dalam kehidupan saudara dengan saya. Menyatakan kreativitas yang baru, terobosan yang baru dalam kehidupan saudara dengan saya. Katakan amin, saudara. Dan itulah hal yang kedua yang kita pelajari dari pengalaman Yakub. Sabar menantikan waktunya Tuhan and never let go, saudara. Dari hal yang terakhir yang kita mau pelajari adalah berjalan maju bersama dengan Tuhan. Saudara, apakah setelah Tuhan memberkati Yakub dan mengubah namanya, masalah dan ketakutan Yakub itu hilang dengan tiba-tiba dan selesai dengan sendirinya? Belum, saudara. Tetapi Yakub itu harus tetap maju bertemu dengan Esau, kakaknya. Firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 33, ayatnya yang pertama sampai ketiga. Nah, kalau kita fokus ke ayat yang ketiga, pada saat Yakub itu berjalan bertemu dengan istri, anak-anak, dan hamba-hambanya, dia itu mengatur semuanya dengan baik. Pada saat dia bertemu dengan mereka, dia pun melihat Esau kakaknya ada di depan dia. Dan saudara, pada saat dia mengatur semua istri, anak-anak, dan hamba-hambanya, ada beberapa hal yang berubah dalam hidupnya Yakub ini, saudara. Kalau kita lihat di ayat yang ketiga, dan ia sendiri, Yakub sendiri, berjalan di depan mereka. Dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Saudara, ada satu perubahan yang begitu menyolok dengan Yakub setelah Yakub diberkati oleh Tuhan. Setelah dia bergumul dan bertemu dengan Tuhan. Tadinya Yakub bergantung kepada kekuatannya sendiri. Dia selalu menang di dalam kehidupannya. Dengan kelicikannya, dia seolah-olah selalu menang dan diberkati dengan rancangannya sendiri. Tetapi sekarang, secara fisik, dia sudah terpincang-pincang. Karena ingat saudara, baru saja kemarin, dia pangkal pahanya itu sendiri dipukul oleh Tuhan dan kepelecok. Sehingga dia ini terpincang-pincang. Secara fisik, dia lemah. Tetapi secara roh, dia ini menjadi beriman. Dia kuat di dalam Tuhan. Karena dia tahu Tuhan menyertai dia. Dia bergantung lebih kepada Allah. Dan bukan kepada kekuatannya sendiri. Saudara ingat, tadinya Yakub, dia mau berada di belakang. Dia menyuruh hamba-hambanya. Dia menyuruh istrinya. Dia menyuruh anak-anaknya untuk berjalan di depan. Bahkan dia berada di belakang. Tetapi sekarang kita melihat Yakub itu pada saat bertemu dengan Esau, dia yang berjalan di depan, saudara. Dia tidak lagi di belakang. Karena dia memiliki iman kepada Tuhan. Dan dia maju berjalan menghadapi ketakutan itu sendiri. Sebab dia tahu Allah
menyertai dia. Katakan amin, saudara. Dan yang terjadi, saudara, pada saat dia beriman, berjalan maju ke depan bersama dengan Tuhan, yang terjadi di dalam ayatnya yang keempat, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan dicium dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka, saudara. Ternyata Esau ini sudah melupakan segala kemarahannya. Dia malah berlari mendapatkan Esau dan memeluk Esau. Memeluk dan mencium Yakub. Esau mengasihi Yakub. Saudara, saya ingat satu firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 23 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Raja Daud ini berkata, saudara, sekalipun aku ini berada di dalam lembah kekelaman, aku ini akan terus berjalan. Aku ini akan terus berjalan maju ke depan. Dan aku tidak takut. Kenapa dia tidak takut, saudara? Karena Tuhan menyertai dia, saudara. Orang yang berjalan, saudara. Orang yang berjalan adalah orang yang melihat ke depan. Dan dia berjalan maju ke depan. Orang berjalan bukan orang yang melihat ke belakang dan berjalan mundur. Tetapi orang yang berjalan adalah orang yang melihat ke depan dan dia maju berjalan. Demikian juga saudara dengan saya. Kita pun harus maju. Berjalan di dalam kesulitan yang harus kita hadapi. Sama seperti Yakub menghadapi ketakutannya, yaitu Esau kakaknya, demikian juga saudara dengan saya jangan berdiam diri. Tetapi kita harus maju menghadapi tantangan yang ada di depan kita. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16. Kalau saudara ingat, minggu lalu kita ini baru saja merayakan hari raya Pentakosta, di mana Tuhan itu mencurahkan Roh Kudus-Nya atas setiap murid-muridnya di kamar loteng atas. Sehingga murid-murid Yesus ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16, Yesus itu berjanji demikian. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, supaya Roh Kudus menyertai kamu selama-lamanya, saudara. Bukan hanya sementara, tetapi selama-lamanya Roh Kudus ini akan menyertai saudara dengan saya. Sehingga pada saat Roh Kudus itu turun atas murid-murid Yesus, oh saudara, Roh Kudus itu menyertai murid-murid Yesus. Dan murid-murid Yesus berubah, saudara. Mereka yang tadinya ketakutan, sekarang mereka menjadi orang yang berani menyatakan Yesus, menyatakan kebenaran dimanapun mereka berada. Mereka menyatakan Yesus dan kebenaran. Mengapa, saudara? Karena Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri menyertai mereka di setiap pelayanan mereka. Saudara, pagi hari ini, demikian juga buat saudara dengan saya. Benar, kita menghadapi tantangan yang besar dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang kita pelajari dari Raja Daud, dari Yakub, dari para rasul, kita ini harus terus maju, berjalan ke depan. Dan ketahuilah, Roh Kudus Allah, seperti janji Yesus, Dia akan menyertai kita. Oh, sampai selama-lamanya, termasuk sampai hari ini. Katakan amin.
Dan kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Karena Roh Kudus Allah itu ada bersama dengan kita. Katakan amin. Saudara, di dalam semua pengalaman daripada Yakub, ada satu hal yang terpenting yang mengubah hidupnya Yakub. Saudara, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat 13. Berdirilah Tuhan di samping dan berfirman kepada Yakub. Tuhan itu berkata, "Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak." Tuhan ini berkata, memperkenalkan diri kepada Yakub, "Aku ini adalah Allah daripada Abraham dan Ishak," saudara. Nah, kita lompat lagi. Kitab Kejadian pasal 31 ayat 42. Yakub ini berdoa, saudara. Dia berkata, "Seandainya Allah daripada ayahku Ishak dan Allah daripada Abraham," dia berkata, dia mengenal Tuhan itu adalah Allah daripada Ishak dan Abraham. Demikian juga Tuhan pada saat dia memperkenalkan diri. "Aku ini adalah Allah daripada Abraham dan Ishak." Lalu di dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat 9. Kemudian berkatalah Yakub, "Yah Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak." Berhenti di sana, saudara. Selama ini Yakub itu mengenal Tuhan sebagai Allah daripada Abraham dan Allah daripada Ishak ayahnya. Seolah-olah bukan Allahnya Yakub secara pribadi. Tetapi setelah Yakub mengalami pergumulan dengan Tuhan dan memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan, sekarang Yakub berbicara beda, saudara. Kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 33 ayat yang ke-20. Yakub dia mendirikan mezbah di situ dan dia menamakan mezbah itu Allah Israel adalah Allah. Katakan amin, saudara. Saudara, pada saat Yakub setelah itu sepanjang umur hidupnya, pada saat Yakub memberkati anak-anak Yusuf, kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 48 ayat ke-15. Firman Tuhan katakan, "Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf. Katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah." Perhatikan kalimat berikutnya. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang ini. Tadinya dia berkata Allah daripada Abraham dengan Ishak. Selalu Abraham dengan Ishak. Tetapi setelah dia mengalami pergumulan itu, sekarang dia berkata, Allah Israel adalah Allahku. Sekarang dia berkata, Allah itu bukan hanya Allahnya Abraham, bukan hanya Allah Ishak, tetapi dia adalah gembalaku. Ada satu hubungan yang intim antara Tuhan dengan Yakub. Itulah yang terutama. Sama seperti Ayub pada saat dia mengalami pencobaan dalam hidupnya. Setelah dia melewati semuanya, Ayub berkata di dalam Ayub pasal 42 ayat ke-5. Dia berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau." Aku mendengar dulu dari orang lain. Tetapi sekarang aku melihat dengan mataku, mengenal engkau secara pribadi. Saudara ingat mengenai Thomas. Thomas yang berkata, "Sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum aku menusukkan jariku ke tangannya dan ke lambungnya." Dan Tuhan menemui Thomas.
Dan pada saat Tuhan bertemu dengan Thomas, Thomas itu berkata, "My Lord, my God." Tahukah saudara bahwa Thomas itu adalah manusia yang pertama yang memanggil Yesus sebagai Tuhan. Karena dia melihat Yesus secara pribadi. Bukan karena perkataan daripada teman-teman sepelayanannya. Tetapi dia melihat Yesus secara pribadi. Dan dia menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Allahnya secara pribadi. Nah saudara, saya berdoa di saat saudara dengan saya melewati pergumulan bersama dengan Tuhan dalam masa COVID-19 ini. Saya berdoa bukan hanya kita keluar sebagai pemenang, tetapi saudara dengan saya juga akan bertemu dengan Allah, dengan Yesus secara pribadi. Dan menjadikan Yesus ini sebagai Allah dan Tuhan kita secara pribadi. Bukan hanya mendengar daripada khotbah yang ada. Bukan mendengar dari Pastor Johan saja. Bukan mendengar dari orang tua kita saja. Atau keluarga kita. Atau teman-teman kita. Tetapi kita sendiri mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan kita boleh berkata, Allah daripada Abraham, Ishak dan Yakub itu juga adalah Allahku secara pribadi. Katakan amin saudara. Dan kita berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara. Sebab sungguh Allah itu adalah Allah yang setia. Dan Tuhan pasti memberkati saudara dengan saya. Katakan amin. Nah saudara, benar. Kejadian COVID-19 adalah sebuah tantangan yang besar bagi kita semua. Dia memberikan sebuah ketakutan bagi masa depan kita semua. Tetapi pagi hari ini kita belajar 3 hal melalui pengalaman hidup daripada Yakub. Hal yang pertama adalah pada saat kita menghadapi ketakutan itu, kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh dan kita mau mengingatkan Tuhan akan setiap janjinya dalam kehidupan saudara dengan saya. Dengan cara kita memperkatakan firman Tuhan. Dan hal yang kedua, kita mau seperti Yakub yang memegang Tuhan dengan erat and never let go. Kita mau menantikan waktunya Tuhan dengan memegang Tuhan dengan erat and never let go. Kita mau melakukan kafa, yaitu menantikan waktunya Tuhan and never let go. Dan yang terakhir, kita mau berjalan maju ke depan, menghadapi ketakutan kita bersama dengan Tuhan. Dan ketahuilah, Roh Kudus Allah yang Yesus janjikan itu ada bersama dengan saudara, dengan saya. Katakan amin. Dan doa saya, biarlah di dalam pergumulan kita dengan Tuhan, kita pun akan mengalami pengalaman pribadi dan menemukan bahwa Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub juga adalah Allah daripada saudara dengan saya secara pribadi. Katakan amin saudara. Dan kita berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara. Saudara, mari kita siapkan hati kita. Kita terima berkat daripada Bapa Surgawi. Sikidadadala barasyade. Demikianlah Tuhan memberkati engkau dan menyertai engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan mencurahkan kasih karunia-Nya dalam hidupmu. Demikian juga Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan mencurahkan damai sejahtera-Nya. Oleh karena itu pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera, dan ketahuilah Roh Kudus Allah menyertai kita mulai dari hari ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kali dan menjemput semua kita di awan yang permai. Di dalam nama Yesus, mari kita semua yang percaya dan diberkati bersama kita katakan amin. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.